Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa ada alaina min barakatihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab. Ini pun gantos pasal. Ini pasal ke-12 ini dihitung-hitung saking awal ahdiru qulubakum menika pasal ke-12. Mriki dipun jelasaken perpindahane nure Muhammad, nure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking bapane, saking ramane Sayyid Abdullah dhateng ibunipun inggih menika Sayyidah Aminah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahdiru qulubakum. Ahdiru ngadiraken sapa sira kabeh. Ahdiru ngadiraken sapa sira kabeh qulubakum ing pira-pira ati sira kabeh. Ahdiru ngadiraken sapa sira kabeh qulubakum ing pira-pira ati sira kabeh. Ya ma'syara dzawil albabi, he golongane pira-pira wong kang anduweni akal sampurna. Ya ma'syara dzawil albabi, he golongane pira-pira wong kang anduweni akal sempurna. Nah, temriki Syekh Abdurrahman At-Tibai mu'alif menika merentahaken utawa ngajak datang kita sedaya supados ngadiraken ati, supaya kita menghadirkan hati kita menghadirkan hati kita untuk apa? Untuk karena pada setelah ini Kiai Musonef atau Syekh Abdurrahman At-Tibai akan menjelaskan sifat-sifat Rasulullah, sifat-sifat utama Rasulullah yang mana sifat-sifat ini tidak dimiliki oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Nah, ini mau mengungkapkan, Syekh Abdurrahman At-Tibai mau mengungkapkan sifat Rasulullah yang tidak dimiliki oleh orang-orang sebelumnya, atau siapapun tidak pernah mengalami hal-hal ini. Nah, kalau dibahasakan ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab, kemudian ditanya kenapa kita harus menghadirkan hati, dijawab oleh Kiai Musonef hatta ajlu walakum. Nah, ini kalau diurutkan sebagai dialog, ya pertama Syekh Abdurrahman At-Tibai mengajak kita semuanya untuk menghadirkan hati. Kemudian ditanya untuk apa kita untuk menghadirkan hati, dijawab oleh Syekh Abdurrahman At-Tibai hatta ajlu walakum, hatta ajluwa sehingga mertelaaken sapa ingsun, hatta ajluwa sehingga mertelaaken sapa ingsun lakum maring sira kabeh. Mertelaaken apa? Aroi sama'ani ajalil ahbab. Aroi sama'ani ajalil ahbab ing pengantene ngono. Aroi sama'ani ajalil ahbab ing pengantene pira-pira sifate Kanjeng Nabi kang yaiku luweh agung-agunge pira-pira kekasih. Ing pengantene pira-pira sifate Kanjeng Nabi kang yaiku luweh agung-agunge pira-pira kekasih. Kang yaiku luweh agung-agunge pira-pira kekasih. Untuk apa kita menghadirkan hati? Karena sebentar lagi Syekh Abdurrahman At-Tibai akan mengutarakan sifat-sifat Rasulullah yang utama, yang mana sifat-sifat ini tidak dimiliki oleh selain Rasulullah. Apa itu? Yang pertama adalah ajalil ahbab. Ajalil ahbab luweh agung-agunge pira-pira kekasih. Bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Habib. Kalau
Nabi Ibrahim dijuluki atau mendapatkan gelar sebagai Al-Khalil, Nabi Musa sebagai Al-Kalim, Nabi Isa sebagai Ruh, sebagai apa? Kalimatullah, bagi kalimatullah. Kemudian Nabi Adam itu adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Maka Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan gelar yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi terdahulu, dan gelar ini itu di atas semua gelar para nabi. Apa itu? Al-Habib, Ajalil Ahbab. Dalam sebuah keterangan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, pada suatu ketika ada para sahabat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang duduk-duduk di masjid menunggu kedatangan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masjidnya Rasulullah dengan dengan dalamnya Rasulullah atau rumah Rasulullah itu kan dekat. Kalau sekarang kan sudah masuk dalam area masjid yang menjadi kuburan Rasulullah, menjadi makam Rasulullah. Itu dulunya adalah rumah Rasulullah bersama Sayyidah Aisyah. Nah, di situ ketika menunggu Rasulullah itu keluar dari rumahnya, itu begitu ya. Jadi ini juga sebagai pelajaran bahwasanya nek iso santri ku yang ngenteni gurune ngono. Nah, ini ketika menanti Rasulullah, para sahabat itu sedang duduk-duduk di masjid menunggu Rasulullah sambil berdiskusi. Qala fa kharaja hatta idza sami'ahu yatadzakkaruna fa sami'a haditsahum. Ketika Rasulullah itu masih di dalam, orang-orang para sahabat itu sedang berdiskusi. Mereka saling mengagumi para nabi-nabi terdahulu. Ada yang mengatakan ajaban annallahu azza wa jalla ittakhadha min khalqihi khalilan. Mereka mengagumi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memilih salah satu hambanya dipilih sebagai khalil, sebagai kekasih. Tapi perbedaan khalil dengan habib jauh. Sebagai kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim. Dibanggakan. Gusti Allah itu ini berdiskusi. Jadi para sahabat itu ketika ngobrol, itu yang diobrolkan itu adalah tentang ilmu. Nah, kita sebagai santri, ini punya sanad. Artinya ketika kita bertemu dengan santri yang lain, itu hendaknya obrolan kita itu ya seputar ilmu. Ya seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka berkumpul-kumpul, yang dibahas, yang didiskusikan di situ adalah tentang ilmu. Nah, mereka mengagumi bahwasanya Allah punya makhluk, punya hamba yang berjuluk sebagai Khalil. Kemudian yang lain, ada yang lebih hebat lagi, Siapa itu? Nabi Musa, gitu. Nabi Musa, kenapa Nabi Musa? Karena Nabi Musa wa kallamahullahu takliman. Karena Nabi Musa itu adalah hamba Allah yang didhawuhi langsung, yang mendapatkan firman langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa melewati malaikat Jibril. Itu kan hebat, lebih hebat Nabi Musa. Nabi Musa itu kalimullah. Kemudian ada yang lain yang menimpali lagi. Fa Isa kalimatullah wa ruhuhu. Hebat lagi Nabi Isa. Kenapa Nabi Isa kok hebat? Karena dia adalah kalimatullah, dia adalah firman Allah. Dia adalah ruhullah. Gitu, dikatakan seperti itu. Ini bukan berarti kita meyakini bahwasanya Nabi Isa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalimatullah itu kan semuanya memang berasal dari firman Allah yang berbunyi kun fayakun. Semuanya saja, tidak hanya Nabi Isa sebenarnya ya. Semua yang ada di bumi ini, semua yang ada, yang wujud, itu pasti muncul dari firman Allah Subhanahu wa taala. Tanpa firman Allah Subhanahu wa taala, tanpa iradah dan kudratnya Allah Subhanahu wa taala, tentu semua yang ada ini tidak akan ada. Nah, ini Nabi Isa mendapatkan julukan kalimatullah, waruhullah. Ada yang lain yang menimpali, hebat Nabi Adam, istafahullah. Dia adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Fakharaja alaihim. Kemudian Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mendengarkan diskusi mereka, ini hebatnya Rasulullah. Ketika ada para sahabat berdiskusi, Rasulullah tidak mengintervensi, tidak menginterupsi sama sekali, membiarkan mereka berdiskusi tentang ilmu, dibiarkan. Ini juga sebagai pelajaran bagi kita. Sebagai pelajaran bagi kita juga. Ketika Rasulullah keluar, waqala, akhirnya beliau dawuh, qad sami'tu kalamakum wa ajbakum anna Ibrahim khalilullah wa huwa kadzalik. Aku telah mendengar kalian, ucapan kalian atau diskusi kalian, obrolan kalian dan kekaguman kalian tentang Nabi Ibrahim yang mendapatkan julukan Khalilullah. Dan memang itu seperti itu. Dan memang Nabi Ibrahim adalah Khalilullah. Pak Musa Najiullah, dan Nabi Musa juga sama. Ya memang seperti itu, Najiullah, atau orang yang dibisi'i oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kalimullah. Bahwa kadzalik, dan memang itu kenyataannya seperti itu. Wa Isa ruhullah wa kalimatu. Nabi Isa memang benar, beliau adalah ruhullah. Beliau berjuluk kalimatullah wa huwa kadzalik, dan memang kenyataannya seperti itu. Wa Adamu istafahullah, dan memang Nabi Adam dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa kadzalik. Tapi ingat Allah, ya dikatakan Rasulullah, Allah wa ana habibullah, dan ingat kamu melupakan satu orang, wa ana habibullah, dan saya adalah habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Diteruskan oleh Rasulullah, wala fakhr, dan ini bukanlah kesombongan. Memang kenyataannya, memang Rasulullah Muhammad SAW itu dijadikan oleh Allah dan mendapatkan gelar sebagai Habibullah. Wala fakhr. Wa ana hamilu liwa'il hamdi, dan saya besok yaumal kiamati. Besok di hari kiamat saya yang memegang bendera hamd, bendera pujian, maqamil mahmud. Saya yang memegang itu, wala fakhr, dan tidak ada kesombongan dalam hal ini. Dan memang itu adalah kenyataan keutamaan, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kesombongan di situ. Memang kenyataannya seperti itu. Wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in yaumal qiyamah, dan saya adalah orang yang memberikan syafaat dan orang yang diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat, wala fakhr, dan tidak ada kesombongan di situ. Wa ana awwalu man yuharriku halqal jannati fayaftahullahu li fayudkhiluniha wa ma ya fuqaraul mu'minin wala fakhr. Dan saya adalah orang yang pertama kali menggerakkan kunci atau gembok, handle surga, pintu surga, dan Allah membukakan surga itu terhadap diriku, dan aku dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, wa ma iya fuqaraul mu'minin, dan saya bersama dengan orang-orang mukmin yang fakir, wala fakhr, dan tidak ada kesombongan di situ. Artinya di sini juga dijelaskan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu adalah orang yang pertama kali masuk surga. Jadi ini perlu diingat. Orang yang pertama kali masuk surga itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Sebelum itu tidak ada. Nah itu Pak, ada ceritanya Nabi Idris. Nabi Idris yang dimatikan oleh malaikat Israel, kemudian dibawa ke neraka dan kemudian dibawa ke surga dan tidak mau pulang. Nah, perlu diketahui yang dimaksud dengan masuk surga di sini adalah jasad dan waruhan. Jadi surga itu pertama kali orang yang masuk surga, jasad dan waruhan itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Adapun Nabi Idris ataupun ada nabi-nabi terdahulu yang masuk surga itu adalah rohan saja, hanya berwujud roh saja yang masuk ke dalam surga. Tapi rohan wa jasadan itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini yang hebatnya, wa ma'iya fuqaraul mu'minin, dan bersamaku masuk surga adalah fuqaraul mu'minin. Ini bukan kemudian kita ambil kesimpulan, oh berarti yang masuk surga itu hanya fuqara, ya enggak ya. Dan ini kan kata-kata yang umum.
perlu dikoyiti. Fuqara mukmin itu bisa jadi masuk surga, ya bisa jadi masuk neraka. Ya tergantung kalau fuqara orang fakirnya itu mau bersabar atas kefakirannya, dalam artian dia bersabar dan menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya, maka ya tentu dia masuk surga. Tapi kalau ada orang fakir yang kemudian tidak menerima qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala, bahkan menentang Allah Subhanahu wa taala, ya tentu tempatnya tidak di surga. Tentu tempatnya tidak di surga. Nah, ini fuqaraul mukminin, ini adalah orang-orang fakir yang benar-benar menerima dan ikhlas ridho atas qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Wala fakhr. Dan Rasulullah mengatakan wala fakhr, tidak ada kesombongan. Saya mengatakan seperti ini itu tidak berdasarkan kesombongan. Wa ana akramul awwalina wal akhirina wala fakhr. Dan saya adalah orang yang paling mulia dari orang-orang terdahulu dan orang-orang yang paling akhir. Wala fakhr, dan tidak ada kesombongan di situ. Ada sebuah riwayat, wa ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya adalah sayyid, tuan daripada anak cucu Adam, wala fakhr, dan tidak ada kesombongan di situ, karena memang Rasulullah adalah sayyidu waladi Adam besok di hari kiamat. Nah, ini ajallil ahbab, hal-hal yang tidak dimiliki oleh para nabi terdahulu. Ajallil ahbab, yakni apa? Julukan sebagai Habibullah. Lagi al-makhsusi bi asrafil alqab, sifat yang kedua yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi terdahulu atau siapapun orangnya. Artinya sifat ini hanya dimiliki oleh Rasulullah Muhammad SAW. Al-makhsusi bi asrafil alqab, al-makhsusi kang den tertamtoni, al-makhsusi kang den tertamtoni bi asrafil alqabi kelawan luweh mulia-mulyane pira-pira julukan. Bi asrafil alqabi kelawan luweh mulia-mulyane pira-pira julukan, yang mana Rasulullah itu mendapatkan julukan termulia. Coba dilihat dalam Al-Quran itu, ya, dalam Quran itu. Setiap Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Rasulullah ataupun berkhitab kepada Rasulullah, itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan ungkapan ya Nabi Allah atau ya Rasulullah atau an-nabiyyu atau ar-rasulu. Tidak pernah satupun Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Rasulullah, menceritakan tentang Nabi, mengikhbarkan tentang Nabi, atau berkhitab kepada Nabi dengan nama beliau. Nah, ini juga sebagai pelajaran bagi kita, ya. Kalau kita menghormati seseorang, maka jangan disebut namanya. Kalau sampean punya ayah, punya orang tua namanya Pak Ijo, ya panggil ayah, panggil bapak, ya celuk Pak Ijo, Pak Ijo njaluk duit, ya gak boleh gitu. Ini juga pelajaran bagi kita semuanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah saja memuliakan Rasulullah, apalagi kita. Ya. Dan tidak ada istilah syirik seperti yang saya jelaskan kemarin. Tidak ada penyekutuan ketika kita memuji Rasulullah setinggi langit, katakanlah. Itu tidak ada sedikit pun yang mengarah kepada kesyirikan. Karena kita tahu semua pujian, alhamdulillah, semua pujian, segala puji itu akan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita memuji Rasulullah, berarti di situ sama dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kesyirikan di situ. Ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah dalam Al-Qur'an, tidak pernah satupun Allah mengkhitabkan kepada Rasulullah, berbicara kepada Rasulullah melewati Al-Quran, atau mengikhbarkan tentang Rasulullah dengan sebutan Muhammad. Tidak pernah. Kalaupun ada, itu pasti diembel-embeli dengan Rasulullah. Ada titel Rasulullah. Tapi berbeda dengan nabi-nabi terdahulu. Kalau nabi-nabi terdahulu, Allah Subhanahu wa taala menghitopi mereka, para nabi-nabi terdahulu, atau mengikhbarkan tentang para nabi, itu kemudian disebutkan namanya. Kalau contohnya seperti apa? Contohnya kepada Nabi Adam. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujuka. Disebutkan ya Adam.
Wa aso, kalau menceritakan tentang Nabi Adam, wa aso Adamu rabbahu faghawa. Itu disebutkan namanya. Pada Nabi Nuh, ya Nuh bit bisalamin. Wa nada Nuhun ibnahu. Itu Allah Subhanahu wa taala membuat istilah apa? Menyebut namanya. Tapi Rasulullah sedikit pun Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut namanya. Ini yang dimaksud dengan bi asrofil alqab. Ar-rasulu. Kalau disebutkan ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka. Ya ayuhan nabiyyu hasbukallah. Ya ayuhar rasulu la yahzunkal ladzina. Itu menggunakan istilah an-nabiyyu atau ar-rasulu. Ya ayuhan nabiyyu, ya ayuhar rasulu. Itu Allah Subhanahu wa taala membuat istilah seperti itu untuk apa? Untuk memuliakan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu derajatnya berbeda dengan para nabi-nabi terdahulu, dan tidak ada siapapun yang mendapatkan keistimewaan ini kecuali adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ar-Raqi, sifat yang ketiga yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain selain Rasulullah. Ar-Raqi kang munggah ila hadratil maliki maring pengayomane zat kang moho ngeratoni. Ila hadratil maliki maring pengayomane zat kang moho ngeratoni al-wahabi kang akeh paringi. Yakni ketika peristiwa Isra Mi'raj itu tidak ada. Bahkan malaikat Jibril pun itu tidak kuat dan tidak bisa masuk dalam makom ini, tidak bisa. Sekelas malaikat Jibril sebagai kurir ya, sebagai penyambung atau delegasi daripada Allah Subhanahu wa taala untuk para nabi pun itu malaikat Jibril tidak bisa masuk ke makom ini. Hanya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini adalah aro'isu ma'ani. Nah, di situ saya tadi maknanya aro'is pengantin, karena pengantin itu didahulukan, diutamakan. Nah, pengantin itu kan pokoknya tokoh utamanya lah, gambarannya tokoh utamanya dalam sebuah acara resepsi itu kan tokoh utamanya adalah pengantin. Nah, ini yang dimaksud dengan pengantin sifat Rasulullah adalah sifat-sifat Rasulullah yang utama yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Hatta nadzara, ketika Rasulullah itu sampai pada hadratil maliki, pengayomane zat kang moho ngeratoni, hatta nadzara sehingga ningali sapa ar-raqi. Sekesiya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta nadzara sehingga ningali sapa ar-raqi ila jamalihi maring sifat baguse. Ila jamalihi maring sifat baguse al-malikil wahhab, tegese Allah Subhanahu wa taala bila sitrin kelawan tanpa aling-aling wala hijab dan kelawan tanpa hijab, di mana Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala bila sitrin, dengan tanpa adanya sitir, tanpa adanya hijab, tidak ada hijab sama sekali. Tadi bertemu langsung. Nah, ini hati-hati ya untuk menjelaskan hal seperti ini juga perlu diperhatikan. Jangan sampai kita memahami hal-hal yang seperti ini kemudian kita masuk dalam area tajsim, menjisimkan Allah Subhanahu wa taala atau mentamsilkan Allah Subhanahu wa taala kepada apa yang kita pikirkan. Ingat, Allah Subhanahu wa taala punya sifat yang bernama laisa mukhalafatul hawadis, berbeda dengan makhluk. Dan apa yang kita pikirkan, apa yang terbersit dalam hati itu baru ada ketika kita berpikir. Nah, itu berarti baru. Maka Allah tidak seperti itu. Bila sitri walau hijab. Kalau dalam Aqidatul Aim kan bila kaifin wan khisorin, tidak bisa dijelaskan. Yang bisa menjelaskan adalah Allah, hanya Rasulullah Muhammad SAW. Yang dirasakan oleh Rasulullah pun itu tidak bisa diceritakan. Tidak bisa diceritakan. Bila sitrin wala hijabin. Jangan kemudian, ini kan bertemu langsung, berarti kan ya seperti orang bertemu dengan orang. Ya jangan seperti itu. Itu artinya kalau seperti itu berarti dalam akidah kita itu telah menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada ujung-ujungnya ya, ini saya itu kadang nggak masuk akal saya. Mereka tidak, orang-orang Wahabi Salafi itu tidak mau dikatakan tajsim. Mereka itu mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya jisim, tapi jisimnya tidak seperti yang kita bayangkan. Loh,
Dia mengatakan sepunya jisim itu berarti sudah mentajsim, kemudian kan menafikan. Ini kan aneh. Dia itu mengisbatkan tajsim pada statement awalnya, kemudian pada statement yang kedua dia menafikan tajsim. Ini kan dua hal yang kontradiksi yang dijadikan satu. Ini kan aneh. Dalam logika itu tidak masuk akal. Seperti orang bilang yo ke kanan yo ke kiri, nggak bisa. Kalau tajsim maka ya tajsim, kalau menafikan ya jangan mentajsim. Itu orang Wahabi itu menggabungkan dua logika ini yang mestinya bertentangan, kontradiksi, hal yang kontradiksi tapi digabungkan. Contohnya lagi seperti Allah punya tangan, yadullah fawqa aydihim. Mereka mengatakan Allah punya tangan. Ini mengisbatkan atau menetapkan tajsim pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka kemudian nggak mau dikatakan tajsim dengan berdalih tapi tangannya tidak seperti tangan manusia. Nah, ini kan apa ya? Nah, ini adalah suatu hal yang berbahaya. Yang berbahaya bagi orang awam. Tentu orang awam akan larinya kepada tajsim. Nah, ini adalah penyesatan. Ini hati-hati. Ini adalah suatu hal yang penyesatan. Nah, ini perlu diluruskan. Paham-paham seperti ini perlu diluruskan agar kita sendiri dan juga orang lain itu terhindar dari bid'ah seperti ini. Nah, ini yang hakikatul bid'ah seperti ini. Hakikatul bid'ah seperti ini. Para ulama salaf tidak pernah mentajsim. Mereka lebih kepada tafwid. Tidak tidak memaknai atau menjelaskan tentang hal itu. Itu namanya tafwid atau mentakwil dengan sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala seperti yadullah fawqa aydihim, kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Itu lebih selamat daripada kita mengisbatkan tajsim, menetapkan tajsim, menjisimkan Allah kemudian kita lari kepada penafian. Tapi tidak seperti itu karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Loh, syai'unnya tadi ku sampean sudah sebutkan gitu. Sampean sudah sebutkan. Kemudian sampean berdalih laisa kamitslihi syai'un. Adalah dua hal yang kontradiksi tapi digabungkan menjadi satu. Secara ilmu logika hal seperti itu tidak masuk akal. Itu logical fallacy atau logika yang gugur. Itu dipertahankan. Masya Allah, ini fitnah akhir zaman, fitnah hari ini itu adalah fitnah Wahabi, fitnah Salafi. Hati-hati, sekarang mereka tidak lagi melabeli mereka Salafi atau Wahabi, tapi mereka melabeli diri mereka sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini aneh. Hati-hati, ini pengkaburan identitas, bahaya ini ya, bahaya. Kita harus membentengi diri kita dan juga keluarga kita dari paham-paham yang tidak benar. Nah ini sampai mana tadi? Ini rodo offset ya, rodo offset jelas nih. Bila sitrin wala hijabin. Sudah kita pasrahkan, kita tafwidkan apa yang dialami oleh Rasulullah, kita tidak bisa menjelaskan. Yang jelas bila sitrin wala hijabin wala kaifin bila kaifin wan hisorin. Rasulullah saja yang yang bisa menjelas atau yang bisa merasakan adalah Rasulullah. Kalau kita dulu nanti besok insya Allah kalau kita masuk surga semuanya, ya semoga kita semuanya masuk surga, bisa nazar kepada ila wajhil karim, kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma ana awanu dhuhuri syamsi risalah falamma ana mongko ing dalam semangsani manjing. Falamma ana mongko ing dalam semangsani manjing awanu dhuhuri syamsi risalah apa mongso pertelone sifat apa iki kerasulane Kanjeng Nabi kang kaya srengenge. Apa mangsa pertelane kerasulane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang kaya srengenge. Ketika risalah itu, ketika terutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah mendekati masanya, masa munculnya. Nah, masa munculnya Rasulullah itu diawali dengan lahirnya Rasulullah. Itu begitu. Jadi yang dimaksud dengan ini bukan menjelaskan tentang kerasulan, karena kerasulan itu pasti akan terjadi kalau lahirnya Rasulullah. Nah, ini dimaksud adalah ketika waktu kelahiran Rasulullah itu sudah dekat. Fi sama'il jalalati ing dalam keagungan. Fi sama'il jalalati ing dalam keagungan kang koyok langit. Fi sama'il jalalati ing dalam keagungan
kang koyok langit. Kharaja metu bihi krana arai Kanjeng Nabi. Kharaja metu bihi krana arai Kanjeng Nabi marsumul jalili apa perintahe zat kang maha agung. Marsumul jalili apa perintahe zat kang maha agung. Karena sudah mendekati masa lahirnya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan titah, mentitahkan kepada siapa? Linaki bil mamlakati maring pimpinane para malaikat. Linaki bil mamlakati maring pimpinane para malaikat Jibril rupane malaikat Jibril. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mentitahkan kepada malaikat Jibril, yang mana malaikat Jibril adalah pimpinan ketua ketua para malaikat. Apa isi dari titah tersebut? Ya Jibrilu, he malaikat Jibril. Nadi undang-undang sapa sira fi sairil makhluqati ing dalam sekabehane pira-pira makhluk. Min ahlil ardi bayane saking ahli bumi wasamawati lan ahli pira-pira langit. Nitahaken utawa undang-undang bitahani kelawan rerupa, bitahani kelawan pira-pira rerupa wal bisyarati lan pira-pira kabar bebunga. Maka sebarkan kabar baik ini, sebarkan tahniah ini kepada para makhluk langit, makhluk bumi, ahlil ardi, ahli samad, beritahu semuanya tentang kabar baik ini, yakni kabar tentang awal mula penciptaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inan nuro mongko sak temene nur, yaiku Kanjeng Nabi. Fa inan nuro mongko sak temene nur almasuna kang den reksa, wasirrolan rahasia, wasirrolan sir almaknuna kang den simpen, alladzi kang aujatu kang mujudaken sapa ingsun hu ing an-nur qabla wujudil asyai ing dalem sadurunge anane pira-pira suwiji-wiji, wa ibda'il ardi lan ing dalem sadurunge ndadekaken bumi, wa ibda'il ardi lan ing dalem sadurunge ndadekaken bumi wasama ilan langit. Angkulu khabare fa inan nura mau, angkulu iku mindah sapa ingsun, angkulu iku mindah sapa ingsun hu ing an-nur fi hadhil lailati ing dalam ikilah wengi, ilabat ni ummihi maring madarane ibuke an-nur, ilabat ni ummihi maring madarane ibuke an-nur, masruron haliden bungahaken. Jadi ini menjelaskan tentang pemindahan nutfah atau nur Rasulullah Muhammad SAW dari ayahnya yang bernama Abdullah kepada ibunya, dipindah ke rahim ibunya, yakni Sayyidah Aminah. Dan itu terjadi pada bulan Rajab. Pada bulan Rajab. Pada bulan Rajab, Sa'ban, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, 9 bulan. Jadi ketika pada bulan Rajab, 3 hari setelah pernikahan antara Sayyid Abdullah dengan Sayyidah Aminah. Nah, kemarin kan dulu pernah saya jelaskan, ketika sudah dipindah, Nur Muhammad itu dipindah dari ayahnya ke ibunya, itu cahaya aura yang dipancarkan oleh Sayyid Abdullah itu hilang, berpindah kepada Sayyidah Aminah. Itu ada kisah yang seperti, ada riwayat yang seperti itu. Amla'u, bahwasanya malam ini kata Allah Subhanahu wa taala, aku memindah Nur Muhammad dari ayahnya ke rahim ibunya, masruron haliden bungahaken. Amla'u hale ngepek-ngepeki sapa ingsun bihi kelawan nur. Amla'u hale ngepek-ngepeki sapa ingsun bihi kelawan an-nur al-kauna ing jagat nuron apane cahayane. Nuron apane cahayane, nuron apane cahayane, wa akulu lan ngramut sapa ingsun, wa akulu lan ngramut sapa ingsun hu ing, wa akulu lan ngramut sapa ingsun hu ing, sapa jenenge hu ing an-nur yatiman hale yatim. Yatiman hal yatim,
Nah, ini ada cerita, ada apa namanya, ada riwayat yang panjang ya dari siapa namanya, Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayahnya, itu ada dijelaskan. Nanti besok pada pertemuan berikutnya saya jelaskan itu. Wa aqfululan ngeramut sapa ingsun hu ing an-nur yatiman hale bocah yatim. Nah, ini sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara hikmahnya ya kemarin dulu kenapa Rasulullah itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yatim. Sehingga besok nantinya ketika menerima wahyu itu bisa sebagai hujjah bahwasanya apa yang diterima oleh Rasulullah itu adalah benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dongeng yang diceritakan oleh ayahnya ataupun ibunya atau kakeknya. Karena sejak kecil Rasulullah sudah tidak bersama dengan ayahnya, tidak ada yang mendongengi. Bersama ibunya juga sebentar, bersama dengan kakeknya juga sebentar. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran itu memang benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari apa hujah itu? Dimulai dari Rasulullah, kenapa beliau lahir dalam keadaan yatim dan ditinggal oleh orang-orang terdekatnya. Wa utahiruhu lan nyuciaken sapa ingsun, wa utahiruhu lan nyuciaken sapa ingsun Allah hu ing an-nur, tegese Kanjeng Nabi, wa ahla baitihi lan keluarga lan ahli baiti an-nur, wa ahla baitihi lan ahli baiti an-nur tadhiran kelawan nyuciaken temenan, tadhiran kelawan nyuciaken temenan. Nah, untuk apa namanya, hal-hal yang berkaitan yang dialami oleh hal-hal yang keajaiban-keajaiban atau irhasot-irhasot tentang yang terjadi ketika Rasulullah itu dikandung oleh ibunya, itu nanti insya Allah besok akan saya jelaskan. Itu ada dalam kitab Bidayah Nihayah, kagungane Imam Ibnu Katsir. Ahla baitihi tadhira. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi fahtazal arsyu turaba wastibsyara. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.